Gita adalah anak sekolah yang lahir di Sejaroh, Desa Seles, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Lahir pada tanggal 23 Juli 2008. Pada umur 7 tahun, Gita meninggalkan kampung Sejaroh menuju kota Bengkayang. Untuk sekolah dasar, dikarenakan kampung Sejaroh tidak ada sekolah dasar. Jori, adiknya Gita, juga ikut tinggal di Bengkayang untuk mendapatkan sekolah. Keseharian mereka mencari sayur pakis, miding, dan rebung di hutan untuk dijual sebagai biaya sekolah. Dan sisa sayur yang tidak terjual, mereka masak untuk sayur mereka di pondok tempat tinggal mereka. Di pagi hari, Gita dan adiknya harus mencari sayur-sayuran untuk dijual setelah pulang sekolah. Hal ini sering membuat Gita terlambat ke sekolah. Permisi Bu, ya. Dari mana kita? Ini sudah telat ya kamu ya. Kita sudah mulai berapa menit anak-anak? Karena kamu sudah telat, nanti setelah pelajaran ini selesai kamu menghadap ibu ya. Sebagai hukumannya nanti kamu akan sambung kelas yang ada di ruangan ini. Paham ya? Kita ya. Ya, silakan duduk. Baik anak-anak, sebagai pelajaran tadi teman kamu siapa namanya tadi? Gita. Jangan ditiru ya, jangan sampai terlambat untuk yang lainnya, paham? Paham. Karena nanti yang rugi ada diri kalian sendiri, karena sudah apa tadi? Tidak mengikuti pelajaran sebelumnya, ya kan? Ya. Kalau itu kita lanjutkan pelajaran selanjutnya tadi tentang apa? Menulis puisi. Ya. Perkenalkan, nama saya Franciscus Karsudianto MPD. Saya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lumar. Selaku Kepala Sekolah, saya ingin menyampaikan memang benar adanya jika Gita adalah siswi kami. Sekalipun Gita tinggal di pondok, tetapi semangat belajarnya tetap antusias. Walaupun memang kadang kesehariannya kadang sesekali anak ini juga pernah terlambat ke sekolah. Dan sebagai pihak sekolah kami memberikan hukuman yang sewajarnya untuk anak yang datang terlambat dan lain sebagainya. Misalnya seperti menyapu, kemudian membersihkan sampah dan lain sejenisnya. Kemudian untuk Gita setelah diberikan sedikit pemahaman, kita jadi tahu bahwa ternyata dia untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya kadang harus, karena orang tuanya jarang datang ke pondok, jadi terpaksa Gita juga misalnya jualan sayur begitu untuk menambah uang jajannya. Nah, untuk saya pribadi sebagai kepala sekolah, saya berharap agar anak-anak yang lain bisa meneladani Gita ya, karena semangat pantang menyerahnya untuk terus sekolah. Dan pesan dan kesan dari saya selaku kepala sekolah, setiap orang pasti mengalami fase yang berat dalam hidupnya, termasuk Gita juga. Karena dari SD sudah terpisah dengan orang tua, tinggal di pondok. Nah, tentu ini secara psikologis agak berat begitu. Seperti anak lainnya, dia juga punya cita-cita dan dia berjuang untuk meraih cita-citanya itu. Harapan saya agar semua anak jangan pernah mudah menyerah, karena jujur saya pribadi sekalipun pernah merasakan hal yang sama begitu. Tinggal di pondok,
kemudian belajar, kemudian meraih cita-cita yang diinginkan. Yang pertama adalah pesan ibu, tetap semangat, jangan menyerah terhadap keadaan, tetap menjadi Gita yang dulu, menginspirasi, semangat. Siapa tahu dimulai dari pondok bisa membangun sebuah gedung yang besar dan tetap menjadi kebanggaan kita semua. Dikarenakan jauh dari orang tua, Gita dan adiknya Jori sering berantem gara-gara hal kecil. Saya, Kepala Desa Belimbing, menyampaikan bahwa benar saudari Gita tinggal di wilayah Desa Belimbing ini selama dia bersekolah di SMP Negeri 2 Lumar. Gita tinggal di sini, dia tinggal di sebuah pondok yang dibangun oleh orang tuanya dengan tujuan supaya Gita bisa sekolah di sini. Oleh karena jarak sekolah yang cukup jauh dari kampungnya dan berasal juga dari keluarga yang kurang mampu, tetapi Gita adalah sosok yang perlu mungkin kita teladani. Jadi terkadang orang-orang yang tidak mampu malah ingin punya niat dan antusias untuk sekolah. Anak-anak sekarang mungkin perlu belajar dari sosok dari Gita ini dengan keterbatasan ekonomi, dengan kesulitan untuk di kampung, dia tetap nekat untuk sekolah. Sering dia menjual sayur untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, atau bahkan untuk biaya dia sekolah, untuk mungkin membeli sepatu atau dan lain sebagainya. Saya sangat senang sebab apa yang dia lakukan itu saya percaya bahwa dia punya satu tekad, dia punya satu kerinduan dan keinginan untuk dia dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Dan mungkin saya bisa bayangkan waktunya akan banyak terbagi, di mana dia yang seharusnya dia harus belajar, tapi dia harus membagi waktunya dengan cari sayur di hutan dan kemudian menjualnya. Kita bisa bayangkan betapa perjuangan anak seperti Gita. Saya sendiri sangat rindu bila ada berkat dari Tuhan yang lebih untuk bisa membantu anak-anak seperti Gita supaya dia tidak putus sekolah, dia bisa terus fokus dengan kegiatan belajarnya dan tidak mengganggu dalam aktivitasnya sebagai seorang pelajar. Dan apabila ada saudara-saudara di luar sana yang juga terbeban untuk bisa membantu anak-anak seperti Gita ini, bukan hanya Gita, saya yakin masih banyak Gita-Gita yang lain yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Mari kita ulurkan sedikit, mungkin tidak banyak, tapi itu sangat berarti untuk Gita-Gita yang lainnya yang masih banyak di sekeliling kita. Menurut saya si Gita luar biasa anak ini. Jauh dari orang tua, jauh dari saudara, hidup sendiri di pondok, tapi dia bisa untuk menunjang hidup dia. Sambil sekolah, dia jual sayur untuk nambah-nambah makan, jajan. Itulah sebagai contoh si Gita bagi yang lain-lain. Mandinya tipe? Oh, ada tipe nih. 10.000. Nah, bisa makan Anak bagi adik-adik yang di luar, yang hidup bercukupan, yang ada orang tua dekat dengan kalian, bersyukurlah. Lihat si Gita, biarpun jauh, tapi dia tetap bersyukur dan semangat untuk sekolah.
Nama saya Gita, dipanggil Lintu. Saya berasal dari Sejaroh, Desa Seles, Dusun Sejaroh. Hari-hari saya pulang sekolah cari miding. Dan saya jualnya di pasar dan jual juga di warga. Cita-cita saya menjadi guru. Dan untuk kawan-kawan tetap semangat, tetap belajar, dan mencapai cita-cita sangat tinggi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak